Halo. Sudah, Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi kenapa saya harus tekankan kamu harus pakai sebelumnya ini asisten survei dan pemetaan sudah dihubungi belum? Sudah, Pak. Kapan rencananya? Kemarin tuh semalam tuh Pak ada rapat kemarin Pak, penentuan jadwal untuk respon awal Pak. Nah, untuk respon awalnya itu mungkin minggu depan Pak, di hari Rabu Pak. Tapi kalau untuk praktikumnya belum tahu Pak kapan Pak. Nah, gini aja, nanti hari Sabtu kita ke Bukit ya, pinjem alat di BPU aja atau pinjem pakai bawa asisten untuk pinjem alat dulu satu aja, tadolit ya. Ya. Nanti saya coba tanya dulu Pak ya. Ya, kalau nggak ada nanti saya pinjam di BPU nanti alat tadolitnya. Ya, jadi Sabtu kita ini kalau ngobrol-ngobrol terus tidak jadi kita itunya. Yang penting urusan praktek dan ukur sana terserahlah itu nanti ya tugasnya. Yang penting saya untuk melihatkan kamu dulu di sana nanti ya. Kan sudah ada patok di depan gedung itu. Saya buat dulu. Ada 2 titik BM22 itu. Di Mustek ada, di Pustakaan ada, di samping depan gedung I ada 2 dan 6 titiknya. Nah, jadi kita gini ya. Ini misalnya lokasi ini. Ini ada areal yang sudah kita hitung, sudah ukur topografinya. Maksud saya itu kalau kamu sudah ada praktek, ada datanya, nanti kita buat petanya nih. Nah, alur-alur ini. Kita mana poligon terbuka, tertutup, kesalahan titiknya berapa. Jadi kalau enggak, sekali saja prakteknya. Enggak usah banyak-banyak. Sekali atau 2 kali, cuma karena orang banyak kan enggak bisa sekaligus kan. Jadi seperti yang kita kemarin 20 orang. 10 A, 10 B. Alat teodolitnya. Kemudian TS-nya 1, kayak itu 2-nya. Sekali-sekali aja, enggak perlu. Yang penting kalian tahu, nanti kan sudah praktek, cara ngukurnya, cara buka, cara nembak. Nah, salah satu nanti kamu, selebihnya kamu dengan asisten. Ya, Alip, ini Alip ada, Alip. Alip Indralaya Pak. Oh, Indralaya, ini siapa ketua kelas ini? Rizal sama Alipzan Pak. Oh, ada di sini ya? Ada Alipzan Pak. Oh ya, oke. Nah, jadi yang penting itu, kita tahu kan nanti perwakilan siapa yang tidak ada di Palembang ya tanya sama kawannya ya. Karena ini saya tekankan, kalau tidak kamu praktek, tidak bisa kamu. Kalau cuma kita ngobrol-ngobrol kayak gini aja, tidak bisa lah kamu. Terutama ini untuk situasi ini. Karena alat itu alat bisa karena biasa ya. Jadi bagaimana naruhkan datarnya alatnya, yang mana fokusnya itu tinggi alat yang di mana koordinat macam horizontal vertikal. Tapi kalau ngelihat alatnya cepat kita nangkepnya ya. Nah jadi kalau situasi ini nanti saatnya kamu pada saat lulus pasti yang gawe kayak gini pastilah ya. Bukannya duluin Tuhan, bukan. Setiap pekerjaan itu harus diukur. Letak dari apalagi kamu bekerja di lapangan. Misalnya jembatan, jalan, ya, gedung, lahan, ya, saluran sungai, pasti diukur ya. Pakai alatnya ini, teodolit ini, TS, total station, atau drone, ya, atau kebun sawit. Nah, hitung kebun sawit, batang pokoknya itu, nah, berjalan sikok 2-3, kan tidak mungkin. Kalau sehektar sawitnya barangkali bisa dihitung 142 batang. Tapi kalau yang mana misalnya itu cuma sehektar, kalau 1000 hektar, tinggal kalikan kali hitung-hitungan. Tapi kalau untuk yang mana tidak berfungsi lagi, kan tidak tahu, kamu harus pakai drone. Nah, pakai drone aja kamu tidak tahu nak nerbangkannya gimana. Ya kan, nak nyetel-nyetel alatnya. Nah, makanya saya tekankan itu, kita ini praktekkan. Jadi tahu. Ngerti kalian? Nah, ini saya sekali kita kalau sekali saja yang ada yang cepat angkap sekali 2 kali cukup. Ngerti? Diulang lagi. Kalau yang agak kurang smart ya tadi
2-3 kali sampai 5 kali baru bisa ya. Nah, untuk nyetel alat juga susah sekarang kalau enggak pernah. Ya kelihatan ini posisinya yang mana-mana kita. Jadi kalau nanti kita tidak digambar, artinya kita gambar dulu lokasi itu titik 1, titik 2, titik 3, ya koordinatnya di mana, baru kita letakkan style alat apa aja yang diperlukan ya. Apalagi kalau ini kalau lahan gampang, kalau lahan itu kalau terbuka gampang. Tapi kalau di dalam gedung ini ada sungai, ada gedung, kan susah kalau di gedung di bukit itu kan ada gedung teknik, ada gedung ekonomi, fakultas hukum, terus usahakan kan pindah-pindah tempat alat kan susah, harus dipindah-pindah itu. 1.2 ke 3 pindah ke jalan misalnya seperti itu. Jadi tidak bisa tetap, dia terhalang ya. Tembak tempat alat yang mau pindah tempat alatnya harus ditembak dulu. Baru taruh tempat alatnya lagi, pindah lagi ya. Pakai titik bantu, pakai patok bantu, seperti itu. Nah, ini yang saya tekankan ya. Jadi di mana kalau nanti digambarkan titik letakkan bak ukur atau prisma pakai TS itu nanti kan kelihatan ditembak koordinatnya ada. Jadi kalau kita gambarkan secara peta bidang seperti ini nampaknya kan kelihatan titik koordinat berapa nanti kita. Nah, garis-garis kontur ini kalau pada titik tempat yang garis kontur ini kan garis yang ketinggiannya sama. Walaupun koordinatnya beda, tapi ketinggiannya elevasinya sama, maka dihubungkan satu dengan yang lainnya itu. Ya, itu namanya garis kontur. Nah, garis kontur positif 1000 misalnya, garis ini misalnya. 1200 100 yang ini naik dan seterusnya per 10 atau per meter. 100 1000 1001 1002 dan seterusnya ya, kalau yang mana tinggi ya kelihatannya tuh dari konturnya. Nah, semakin kecil-kecil ini puncaknya sini, kalau ke bawah semakin kecil-kecil elevasinya turun-turun. Kalau setelah di 1000 patokannya 1000 jadi 999 997 dan seterusnya ke bawah ya. Nah, seperti itu. Makanya kamu itu kemarin saya udah bawa, kebetulan saya perbaiki dulu ya. Ini waterpass teodolit, teodolit itu T2, T1, T2, topcon, yang teodolit manual, teodolit geodetik ya, baru TS dan seterusnya. Nah, jadi kalian harus seperti itu. Ya bukannya selamanya kita ngukur, tapi saya pun sampai sekarang masih ada pekerjaan ngukur juga. Kebetulan ada untuk yang kemarin Batam ini ada tambahan lagi itu ngukur LRT, bakal ngukurin ya dari bandara sampai ke Jakabaring 21 kilo panjangnya. Nah, bukannya panjangnya ya, nah, nanti likupnya itu kan dari bandara sampai ke sini kan kita ngambil asnya kan, titik-titiknya berapa jaraknya. Nah, itu kita kerjanya. Kalau kamu sudah bisa, nanti kita ikut saya ngukur. Ya, saya pun masih ngukur sampai sekarang. Ya, LRT itu. Ini ada LRT. Ya, namanya cari rezeki seperti itulah kita. Sudah diukur, digambar. Ya kan? Nah, kerjanya sudah digambar, hitung di mana-mana nak dibuat halte tambahan, di mana untuk buat tempat-tempat umum di bawahnya kan. Kalau mau dibuat taman, dibuatkan di posisinya itu. Nah, itu satu. Terima kasih. Saya share lagi.
Udah kelihatan share-nya? Halo? Sudah, Pak. Nah, ini saya kemarin kita sudah saya berikan kasih. Ini contoh-contoh soal ya. Tadi kemarin sudah saya bilangi kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Ya pakai rumusnya sin cos ada kalau di mana 1, 2, 3, dan 4 seterusnya ya. Mutarnya kanan, ada negatif positif. Nah, ini ada contoh soal, misalnya kita sumbu X. Apa? Bentar ya. Nah, ini kalau kita sumbu X, ini kan yang gampang ya. Kalau misalnya di kuadran 1. Kuadran 1 itu 0 sampai 90 derajat. Kita sumbu X, kita X1, Y1, X2, Y2. Nah, ada koordinatnya. Koordinatnya kita buat. Kita bisa menghitung sudut. Ya, sudut yang dibuat garis itu. Nah, contohnya seperti ini. Masih kelihatan gambarnya? Halo? Masih, Pak. Masih ya. Nah, jadi sumbu X, itu bisa kita bayangkan seperti ini. Jadi kalau X1, X2, ya itu ada Y1, Y2, ada titik 1 dan titik 2. Maka koordinat masing-masing itu kan ada sumbu X-nya. X1, Y1. Ya. X2, Y2. Nah, jadi kelihatan mau menghitung sudutnya dari titik 0 atau titik antara jarak 1, titik 1 dan 2 bisa kita cari. Ya kan? Nah, itu kan rumus Pitagoras biasa. Ya kalau cuma 1 gampang, 2 gampang, 3 gampang ya kita buat titik-titiknya. Sudut antara. Nanti kan banyak itu kelilingnya. Lahan seperti yang kita lihat tadi gambarnya kan keliling banyak titiknya. Kalau kita ngitung satu-satu pakai mulut, pakai kalkulator, kemungkinan kesalahan kan banyak. Maka kita buatkan persamaan ataupun programnya titiknya. Yang sederhana saja, kemarin sudah saya kasihkan programnya Excel saja dulu. X1, Y1, itu baru bidang. Ya, pada kuadran 1. Tapi kalau sudah ada Z, nanti kan ada yang ke arah rata sana kan. Nah, ini kan baru XA. Kalau Z kan sudah bentuk ruang dia. Ya kan? Nah, jadi kalau ibarat jempol kan, kalau kayak ini kan cuma 1. XA-nya. Kalau sudah kayak ketiga kan sumber XAZ, ya kan? Nah, jadi bentuk bidang ruang dia. Jadi tambah 1 lagi parameternya. Nah, maka ada sumbu X-nya XAZ. Kali ini XA saja. 2 pasang, kalau Z-nya 3. Jadi ada sumbu-sumbunya ada 3 ya. Maka kalau sumbu cuma 2 kan gampang ngitung rumusnya ya. Persamaan biasa aja, bisa lihat kita bisa pakai tangan ya, dapat sudutnya seperti ini. Itu kalau cuma 1 tadi saya bilang kan, kalau 2 kan segampang 3, 4 sampai 10 lah masih gampang kita ngitung. Tapi kalau udah 100, 200 ribu, nggak hitung lagi kalau udah pakai program ya, kita inputnya itu data sumbu X, sumbu XA-nya kita buat rumus. Tinggal masuk, nanti keluarnya dalam bentuk bidang, dalam gambar ya. Bisa dihitung. Rumusnya kita di Excel itu sudah kita hitung sendiri rumusnya kan, jaraknya ya. Jadi rumus sin tangan ini, rumus ini bisa kita buat di pada Excel itu. Ya, tangan pangkat min 1 kalikan koordinat ini ya dikurang-kurang ini kan sudah ada ya. X kurang X1 kurang Y1 X1 X2 kurang X1 Y2 kurang Y1 ya pada baris kolom-kolom Excel itu. Nah, nanti bisa dapat tangannya kita tulis di atas baris atas. Kan itu ada baris dan kolom ya. Kolom 1 baris 1, kolom 2 baris 1 dan seterusnya ya. 1 pekerjaan. Ya kan? Nah, itu kita simpan nanti kan dalam bentuk namanya ya. Pekerjaan proyek apalah ya. Misalnya denah kota Kecamatan Ilir Barat 1 ya. Kecamatan Ilir Barat 1 Kelurahan Bukit Tama misalnya 1 pekerjaannya.
Kan seperti itu lahannya. Berapa hektar, dapatlah berapa meter persegi sangkarnya, dan seterusnya. Kita cari itu seperti itu. Nah, jadi kalau penyelesaian tadi seperti ini dapatnya. Ya, saya kira ini contoh satu saja ya. Contoh lain kan ini yang gampang ini ya. Nah, maksud saya seperti ini. Ya nanti kalau ini kan hitung-hitungannya kan kita secara teori gini ya. Praktek kan belum tahu kamu kan. Nah, di mana bacanya yang harus vertikal horizontal tuh. Nah, nanti kalau ada alatnya sudah ngelihat masing-masing satu ngelihat di fokusnya, oh itu angkanya sekian derajatnya titik kamu. Kelihatan kalau kamu berdiri di sini kalau tegak lurus 90 derajat terhadap utara, kalau pas ngadap utaranya itu sama dengan titik yang kamu lihat, tembak, kelihatan 90 derajat, 0 derajat ya horizontalnya. Vertikalnya tinggal tergantung ada Z-nya ya. Jadi saya coba kamu nanti kalau tidak ada kita Sabtu jam 9 kumpul ya di Bukit. Terserah berapa orang. Nanti saya bawa alatnya yang alat BPU. Ya saya bawa asisten, tidak usah dari asisten jurusan ini. Asisten saya ada juga. Ya. Sampai di sini ada yang tanya. Halo? Permisi, Pak. Ya. Mungkin ini dari pendapat pribadi aja, Pak. Kalau misalnya nih, kalau untuk yang prakteknya itu hari Jumat, kira-kira bisa nggak ya, Pak? Jumat besok ada. Kalau begitu, anak laya digabungkan dengan anak laya juga jam kuliah situ. Berarti harus ke Indralaya, Pak, ya, kalau besok? Tidak Bukit baik, kita di Bukit baik. Suruh anak-anak datang ke Bukit baik. Kuliah Nah, sampai untuk- praktek aja gitu. Ya. Coba koordinasikan dengan anak laya. Pak, kalau misalkan Jumat nanti waktunya mepet Pak, masalah Jumat. Ya lah, makanya kita jam 8. Jam 8 sampai jam 11 sudah. Kayak itu 3 jam. Yang penting kita perkenalan alat dulu. Ya, nanti ada satu orang kita selesaikan dulu berapa orang kan. Saya kepengen tahu kamu tuh satu dulu nyetel alat, tahu alatnya dulu. Ya. Pokoknya kita datang dulu sana besok Jumat jam 8 itu kita di sana. Oke? Sambil kuliah jam 8 kan hari Jumat 8, 9, 10, 11 3 jam lah kita situ. Pak, kalau misalnya siang, Pak, mungkin? Wah, siang jangan siang. Oh, encer otak gitu. Hari ini kan sering hujan sore. Ya. Lihat cuaca nih. Kali ini kan kalau pagi bagus. Kalau sore itu mulai. Ini kebetulan. Kenapa pagi? Kenapa? Ada banyak orang. Yang jelas saya tidak membatasi. Siapa yang bisa hadir, hadir. Yang tidak bisa, ya urusanlah sana. Ya. Nanti saya telepon juga anak-anak yang Indralaya. Perwakilan. Yang kepengen tahu, kepengen mengenal alat, dan ya ini kan namanya nambah pengetahuan ya. Silakan. Kayak Mektan, kalau enggak saya ajak pegawai ikut saya, mana tahulah anak-anak. Udah semester 7, enggak ikut, enggak pernah nyondir, ngebor pakai alat. Mana bisa lah. Anak pegawai. Nah, begitu juga ngukur ya. Oke. Besok jam 8 ya. Oh Pak, besok tuh kan itu ada mata kuliah loh, Apa? Pak. Gimana? Apa? Ada mata kuliah kami Pak, itu kampus Palembang Pak. Oh, ada mata kuliah pula Nah. Sah juga ya. Nah, inilah yang terkendalanya. Itu Pak, Jumat siang bisa ada Pak? Apa? Jumat siang. Yang tuh sering ke apa tuh hujan. Kalau udah hujan ya bisa lah anak-anak dikoordinasikan dengan anak layo ya. Iya Pak, aku coba dulu Pak. Ya.
Nah, barangkali kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan dulu di sini ya. Nanti bahan saya kirim ini. Coba tolong dihidupkan dulu videonya nih kamu nih. Mana batang hidungnya nih. Tolong dipoto ya semuanya ya. Mana yang lain? Ada berapa nih? 43 nih. 3 nah. Mana Andana Febrian ini? Hadir, Pak. Ya, ya. Maria, Alsa, Tania. Tolong dipoto lah ya ketua kelasnya ya masing-masing. Kirim ke WA ya, ke grup ya. Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Ya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.